Acara selanjutnya pengajian dengan tema hikmah dan keutamaan dalam memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Tuan Guru Haji Dr. Abdul Aziz Soekarnawadi LCMA. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sekali biar sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, bagus. Jadi kalau ucapan salamnya rendah, jawab salamnya juga rendah. Nadanya rendah, suaranya. Andai kata ucap salamnya dengan suara yang tinggi, maka begitu juga jawab salamnya dengan suara yang tinggi. Itu namanya seni di dalam agama Islam. Pada si teman sembahyang, andai kata imamnya membaca Fatihah dengan suara rendah, maka makmum mengamini juga dengan yang sama. Contoh misalnya mun imamna membaca Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba. Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa nuri arshillah wa bahri ilmillah sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Allahumma aslih ummata Muhammadin wa farrij an ummati Muhammadin warham ummata Muhammadin وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد, al-mukarramun, para asatid, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, para pelingsir, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, wabil khusus Kakanda Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Dr. Andus Haji Sujono MPD. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, keafiatan, dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tiang pelunggu semua senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul dalam masjid. Napiaran masjid nih? Masjid Istiqamah, Dusun Lingkung, Desa Kopang Rembiga. Desa Kopang Rembiga, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Pak Kadus. Mana Pak Kadus?
Ini jamaah ini banyak di luar nih, apa ceritanya ini? Masa takut sama tiang ini, begini gagah tiang, masa pada bubar? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis baginda Nabi bersabda, majtama'a qaumun, tidak kumpul satu kaum, dia kumpul satu kaum, yaran kumpul ini, fi baitin min buyutillah, tidak kumpul satu kaum di masjid sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala, nih masjid, illa kecuali. Jadi tidak ada jamaah yang kumpul di masjid kecuali apa? Illa haffathumul malaikah, kecuali para malaikat endah milu kumpul di masjid tersebut. Walaupun di wah undang si panitia. Panitia pernah mengundang malaikat. Pernah mengundang malaikat. Di wah undang malaikat. Tetapi sekedar mengundang umat Islam kumpul di masjid, maka otomatis langsung berbondong-bondong para malaikat milu kumpul di dalam masjid. Untuk apa para malaikat kumpul di dalam masjid? Hafathum, mendoakan semua manusia yang kumpul di dalam masjid. Saran malaikat niki makhluk yang suci, Bapak Ibu jamaah sekalian. Jadi pasti mendoakan tiang pelungguh yang bagus-bagus. Dan karena malaikat ini makhluk yang dekat kepada Allah, maka pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi melihat Bapak Ibu doa yang si malaikat apa ndik melihat? Syaratnya cuma satu, kumpul di dalam masjid, di dalam masjid. Nu di luar nu masjid apa ndik masjid ini? Masih dalam masjid? Alhamdulillah. Jangan lantaran wahara lo speaker, jadi dengar dari pegedengan saja. Oh jangan. Walaupun sudah ada speaker di mana-mana, tetapi di luar masjid ini dinarak malaikat kumpul. Sang tusela jaga kumpul di luar. Nauzubillah min zalik. Di sini malaikat kumpul. Jadi kalau ingin didoakan yang bagus-bagus oleh malaikat, segera datang kumpul di dalam masjid. Maka insya Allah segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apalagi lebih-lebih kita kumpul di dalam masjid niki bukan untuk sembarang tujuan, bukan sembarang acara. Tapi di sini kita menunjukkan syukur kita, menunjukkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begini cara kita mencintai beliau. Kita tunjukkan kepada beliau. Kita kumpul dan kita bersilaturahim, kita beribadah, kita mengaji dan seterusnya. Semua kebaikan-kebaikan, kita berselawat di rumah Allah, di masjid seperti ini. Semata-mata tidak lain tidak bukan atas dasar cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, berkah luar biasa pelungguh sami ada dalam masjid ini di malam yang mulia ini. Berkah luar biasa. Saudara berkah Bapak Ibu. Apa aja aran berkah ini coba? Apa yang dimaksud dengan berkah coba sila? Sering kita sebut berkah. Ngembe jak ruan berkah nu julu. Sila apa jak keren berkah ini? Sila kita makan biar berkah. Kita datang ke masjid akan berkah. Kita datang ngaji supaya berkah. Apa jak keren berkah nu julu? Apa itu berkah? Ada yang tahu? Hah? No. Padahal selalu kita sebut, ibu-ibu, oh ibu-ibu, apa itu berkah? Dulu coba, sila. Apa kanan berkah dulu? Apa yang dimaksud dengan berkah? Nih tiang pada. Yang namanya berkah. Berkah itu mendalam bahasa Arab, ziyadatul khair.
Apa karena ziyadatul khair? Berombok kebaikan. Bertambah kebaikan. Dalam bahasa keren, bahasa makin apa istilahnya? Bonus. Bonus. Biasa kan ibu-ibu belanja harap bonus. Bapak-bapak juga kalau misalnya belanja laptop harap bonusnya. Apa bonusnya? Tas, ya kan? Beli sepatu bonus apa? Hah? Tos naik bisa. Beli HP bonus cak. Onde apa namanya? Iya, cas otomatis juga. Apa namanya? Ini yang dibungkusnya itu. Casing misalnya kan. Kadang-kadang power bank ya, betul. Itu namanya bonus. Lagu itu bonus belanja. Bonus belanja. Tapi kalau kita bilang berkah datang ke masjid dapat berkah, ini maksudnya bonus apa? Bukan bonus belanja, tapi bonus kebaikan. Kebaikan segala kebaikan. Bonus pahala kita dapat insya Allah. Bonus umur insya Allah kita dapat. Karena di sini kita bersilaturahim. Dapat bonus umur. Si mulai tercatat umurnya arab 70 tahun. Karena pacu ngaji dapat bonus umur jadi 100 tahun. Amin. Ya Rabbal Alam. Kadang-kadang bonus rezeki yang berhutang, yang dililit hutang. Kalau pacu datang ke masjid, malaikat mendoakan. Jangan remehkan datang ke masjid untuk mengaji. Siapa tahu dengan berkah, itulah berkah. Malaikat mendoakan, maka pulang dari masjid ini, insya Allah hutangnya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilunasi. Amin. Yang kurang sehat datang ke masjid ngaji semampunya. Maka insya Allah diberikan kesembuhan. Amin. Ya Rabb. Itulah bonus berkah. Berkah luar biasa. Itu kata Nabi sekedar kumpul dalam masjid untuk pengajian, untuk berzikir. Itu sudah bonusnya luar biasa. Berkah luar biasa. Sampai-sampai dalam satu hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi sa'ah khairum min ibadati sanah." Ngaji, datang ngaji ke masjid sejam doang. Sibuk pahala nyatet pahala ibadah lebih dari 1 tahun. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Hanya datang ke masjid. Begitu juga dalam hadis lain, di waktu subuh terutama. Sila Bapak Ibu jamaah sekalian, masjid jangan sampai sepi. Karena berkah luar biasa. Dalam sebuah hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallas subha jama'atan." Saya sembahyang subuh berjamaah. Thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu'asy syams. Setelah dia sembahyang subuh, dia tidak pulang terus tidur deh. Tetapi dia tetap duduk berzikir kepada Allah sampai terbit matahari. Apa kata Nabi? Illa falahu ajru hajjatin tamah. Coba. Maka baginya pahala seperti pahala ibadah haji. Tamah. Apa arti tamah? Sempurna pahala haji. Datang sembahyang jamaah, sembahyang subuh di masjid dan tetap i'tikaf sampai terbit matahari. Mudah-mudahan yang pelungguh diberikan keistiqomahan dalam mencari berkah luar biasa di sini. Apalagi masjid niki namanya masjid apa? Masjid istiqamah. Mudah-mudahan kita semua istiqamah. Amin. Itu hadir pengajian. Itu hadir sembahyang subuh. Itu hadir untuk iktikaf. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian lebih-lebih berkahnya, bonusnya sangat-sangat besar. Berkahnya berlipat-lipat. Kalau kita hadir dalam rangka memperingati lahirnya junjungan alam semesta,
rahmatan lil alamin. Lahirnya sang rahmat bagi semesta alam, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi malam ini Bapak Ibu jamaah sekalian bukan sembarang malam untuk kumpul di masjid ini. Kumpul di waktu lain di masjid niki pahala berlipat ganda. Berkah insyaallah berlipat ganda. Tapi kumpul di malam ini, khusus malam ini, malam apa ini? Malam Jumat. Malam Jumat dalam rangka memperingati Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah kahani sila. Tak terhingga, tak terhitung betapa besar berkahnya pada malam hari ini. Sampai seorang ulama, nama ulamanya mungkin salah, Imam Ibnu Hajar. Siapa namanya? Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dalam kitab Imam Ibnu Hajar ini termasuk ulama yang sangat-sangat dibanggakan dan dikagumi oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Imam Ibnu Hajar sekali lagi ulama yang sangat dikagumi oleh guru besar kita Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Sampai arak lagu karangan Al-Maghfurullah sebutna Imam Ibnu Hajar dalam lagu itu. Lagu apa itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Arak lagu karangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Dalam lagu itu disebut nama-nama para ulama, termasuk Imam Ibnu Hajar. Tidak ada yang tahu ini. Tahu Ustaz mana yang korek tadi itu? Mana dia? Apa lagunya? Tidak tahu? Ya. Hah? Awalnya, ini awalnya. Imamuna. Oh, tidak ada yang tahu ini. Imamuna Syafi'i, dinuna Rafi'i, Syekhuna Nawawi, faqihuna Ibnu Hajar. No. Begitu lagunya selalu dinyanyikan di Ma'had Darul Quran wal Hadis oleh para tulab dan talibat. Itu karangan Al-Maghfurullah Maulana Syekh menyebut nama-nama para imam-imam besar kita. Yang diantaranya adalah Imam Ibnu Hajar. Jadi Imam Ibnu Hajar ini ngarang kitab. Judul kitabnya mundek salah An-Ni'matul Kubra 'alal 'Alam fi Maulidi Sayyidi Waladi Adam. Biaran judul kitab. Kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar ini kitab yang khusus membocorkan, memberitahukan kepada kita apa aja, sejauh mana aja berkah yang ada dalam bulan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita tahu bahwa malam ini sekali lagi bukan sembarang malam. Acara yang diselenggarakan, yang diadakan pada malam ini, walaupun di malam Jumat, mungkin Bapak Ibu tidak mau berlama-lama, ada arak program le gedeng, sabar. Ya, di sini ada berkah luar biasa. Apa kata ulama Imam Ibnu Hajar dalam kitab beliau? Man anfaqa dirhaman fi maulidi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Sai nyugulang mana-mana sekek dirham. Kira-kira sekek dirham ni mun rupiahang. Sang kurang lebih 5.000 lah nggih. 5.000 rupiah. Nyumbang arak 5.000 rupiah. Untuk apa? Untuk perayaan peringatan dan untuk memeriahkan acara Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Noh, saya nyumbang mana-mana 5.000 rupiah. Apa kata ulama kita? Ini berkah Maulid. Man anfaqa dirhaman fi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kataballahu lahu faka'annama syahida badran wa hunain.
maka dia dapat pahala, masih nyumbang arak 5.000 doang, dapat pahala seperti pahala sahabat-sahabat si mati dalam mati syahid dalam perang Badar, kaca perang Hunain. Coba luar biasa. Alhamdulillah. Lagu arak ke nyumbang sini Bapak Ibu. Ada yang nyumbang di sini? Ada yang nyumbang panitia? Tidak ada kayaknya ya. Ini kotak-kotak ini dari mana? Dari masyarakat. Alhamdulillah. No, ini satu kotak ini kira-kira hajinan ini. Arak 10.000? Masya Allah, coba. Semua ibu-ibu yang sudah nyumbang kotak ini, pahala Ulungguh dapat seperti pahala mati syahid di perang Badar. Alhamdulillah. Apa lagu ikhlas dulu, yang penting ikhlas. Ikhlas apa ndak ibu-ibu? Ikhlas. Bapak-bapak aja sang darak nyumbang nih. Darak nyumbang rono bapak-bapak jadi. Biasa ibu-ibu menyumbang nasi kotak jajan, bapak-bapak yang tukang habiskan nih. Biasanya begitu. Tidak masalah, tidak masalah, tenang, tetap bersyukur, tidak lepas dari berkah juga, tetap tidak mau berkah dah bapak-bapak sekalian. Walaupun dua nyumbang hanya datang hadir kemudian makan, tetapi makanan ini bukan sembarang makanan. Jajan ini yang disajikan dalam acara Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sembarang jajan. Apa kata ulama nih yang bacakan? Perhatikan baik-baik. Man hadaral maulid. Saya hadir acara maulid. Fawajada ta'aman. Lalu ditemukan ada makanan. Dan narak makanan dalam acara maulid. No, dalam acara, bukan di luar. Jajan-jajan yang masih di luar dekma. Lain ini aja. Jajan yang sudah masuk di sini dan memang semata-mata untuk menjamu jamaah yang hadir dalam acara Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata ulama? Man hadara al-Maulid dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, fawajada ta'am, lalu daitna arak makanan, faakalahu, lalu kemudian dia makan makanan itu. Lam yastaqir fi batnihi hatta yaghfirallahu lahu dzunubahu jami'an. Makanan itu tidak akan masuk ke dalam perut, tidak akan diam di dalam perut kecuali Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa orang yang makan itu. Coba. Itu namanya berkah. Bonus yang luar biasa. Sekedar makan makanan dalam acara Maulid niki, maka insya Allah terampun segala dosa. Amin ya rabbal. Jadi bapak ibu yang merasa banyak dosa, habiskan jajannya bapak ibu. Jangan ada sisa. Kalau tidak bisa dihabiskan, jauh-ule. Kalau kurang, ngenden panitia. Ya. Panitia harus banyak kesediaan nih untuk menebus dosa. Makanya tadi tiang Ampuraya, tiang tadi mendahului. Nah, sahibul bait ngajak tiang makan tadi di gedeng Ustadz Irsyadi, kakak kelas tiang. Di sana disediakan makanan yang banyak. Alhamdulillah, walaupun tidak habis semua, lagu banyak yang tiang makan. Alhamdulillah. Kenapa tiang makan banyak? Karena tiang tahu itu berkah dan itu disajikan di malam Maulid, dalam acara Maulid, maka insya Allah sebagai penebus dosa tiang. Tiang merasa luwek dosa tiang nih, makanya tiang makan banyak sekali tadi. Bapak Ibu ini belum makan atau sudah ini? Belum. Lagu arak kira-kira panitia? Panitia, oh panitia. Hah? Oleh masing-masing, tidak masalah. Makanan ini insya Allah sudah cukup. Mungkin maknanya dosa pelunggu tidak banyak. Kalau dosa tiang tidak banyak sekali. Tidak ada makanan pun dia masalah. Andai kata arak minuman doang searak misal, berkahnya juga luar biasa.
Apa kata ulama? Saya datang acara maulid, lalu kemudian arak minuman selet gelas atau botol, kemudian diminum. Lagu bukan sembarang minuman yang disajikan dalam acara maulid. Apa kata ulama? Begitu diminum, dakhala fi qalbihi alfu nurin wa rahmah. Masuk bersama air itu 1000 cahaya, 1000 rahmat ke dalam hatinya. Coba. Wa kharaja minhu alfu ghillin wa illah. Dan keluar dari hatinya 1000 penyakit zahir dan batin. Berkat minuman yang ada dalam acara maulid. Makanya ini berkah luar biasa. Percaya apa tidak percaya Bapak Ibu ini? Percaya apa tidak percaya? Ini tiang ceritakan pengalaman tiang waktu lahir di Mesir. Kurang lebih tiang 11 tahun di Mesir Bapak Ibu jamaah sekalian. Kenal pelungguh tiang? Kenal apa pendek? Perlu perkenalan? Ya. Kalau ayahanda tiang dulu mungkin kenal almarhum Tuan Guru Haji Husnud Duat. Kenal pelungguh? Tiang putra beliau yang kedua. Yang pertama barangkali sudah pernah mengisi di sini. Sering, masya Allah, tabar, alhamdulillah. Kakanda Tuan Guru Solah, Dr. Solah, anu kakak tiang. Alhamdulillah kami berdua sama-sama mengaji di Mesir. Kurang lebih tiang pribadi 11 tahun tiang di Mesir. Sebelumnya kurang lebih 12 tahun tiang di Mekah. Karena kebetulan lahir di Mekah. Kami 6 bersemeton lahir di Mekah Bapak Ibu, alhamdulillah. Tamat ibtidaiyah di Mekah, sanawiyah aliyah di Pancon. Alhamdulillah bersama kakanda tiang Ustadz Irsyadi Suraji Alam. Itu kakak kelas tiang. Barang le MAK le Madrasah Aliyah Keagamaan. Tamat aliyah yang berangkat ke Mesir. SK S2 di Mesir, S3 di Sudan. Kurang lebih tahun 2016 yang pulang, mudah-mudahan membawa ilmu yang berkah buat kita semua. Al-Kisah, waktu tiang di Mesir, ada sebuah tradisi bilang tahun pas tanggal 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ini tanggal apa? Tanggal Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilang tanggal 12 Rabiul Awal di Mesir ini wajib di kota Kairo karena ibu kota Mesir. Pasti ada pawai besar-besaran. Pawai luar biasa. Rutenya berangkat dari arah Masjid Syekh Saleh Ja'fari, terus sampai kepada Masjid Imam Hussein. Ada makam Imam Hussein di sana. Imam Hussein cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nuli Mesir tahun. Mudah-mudahan semua kita bernasib. Amin. Ribuan manusia pawai. Ribuan bahkan jutaan manusia pawai. Pawai Maulid. Di sini barangkali dinarak tradisi pawai nggih. Di bagian Mataram, Lombok Barat mungkin ada. Tapi sekarang pandemi memang di mana-mana tidak diizinkan. Ya sudah, tidak masalah. Nah, pendek cerita, yang namanya manusia luwe, apalagi di Mesir ini kan padang pasir Bapak Ibu, kerupuk doang. Jarang sekali ada hujan. Dan hujan, kadang-kadang setahun orang sejelo ada hujan, ampun pun rintis-rintis. Panas, kerupuk doang. Apalagi lautan manusia ini pawai, polisi berjaga, polisi dah kadang-kadang milu pawai di akhir sebagai penutup. Jadi kami sambil alhamdulillah tiang bilang pawai, bilang tahun tetap tiang milu. Alhamdulillah. Tetap ikut. Karena saya ingin memeriahkan hari kita merayakan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, aranjak kerupuk ini tayak doang selaput kerupuk.
Maka kami sambil pawai sambil tutup hidung. Sambil tutup hidung kami. Lagu layak kan deman corona gih, jadi kita kadu masker. Deman laris masker waktu itu. Akhirnya kami tutup pakai mulut, pakai tangan. Sambil menyanyi, Tola'al badru alaina, sambil baca selawat, sambil tutup hidung karena kerupuk yang naik. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, biasa menpawai ini, pawai itu panggung kehormatan, gih. Kan begitu, gih. Kalau pernah menyaksikan pawai lek Pancor, panggung kehormatan. Di sana duduk para ulama, para masyaikh, nyaksiang pawai itu. Duduk menyaksikan pawai yang berjalan. Ribuan manusia, panjang sekali perjalanan pawai itu. Para ulama Mesir, ulama Al-Azhar, para guru-guru dan mursyid-mursyid, semuanya di situ tokoh lek panggung menyaksikan pawai. Dilihatlah kami tutup hidung sama ulama-ulama itu. Akhirnya ulama diambil baitnul speaker. Yo katanya, kenapa kalian tutup hidung? Ketuan lek mik. Selapu kami berjawab, debu Syekh, debu. Karena debu naik. Akhirnya dilihat kami tutup hidung nih si ulama ini, bait speaker. Apa kata beliau? Tiang dengar sangat-sangat tiang ingat. Ada ulama di situ memanggil. Apa katanya? Buka mulutnya semua. Coba. Disuruh kami buka mulut. Padahal debu naik semua. Apa kata beliau? Debu yang naik ini, yang naik karena diinjak-injak oleh umat Islam lantaran syukur dan atas dasar cinta dan bahagia dan gembira atas maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka debu ini bukan sembarang debu katanya. Debu ini andai kata tama lewat hidung, lewat mulut, lewat mata, debu padahal lewat telinga, maka akan menjadi obat dari segala penyakit. Coba. Akhirnya kami simula tutup mulut, tutup hidung, kami buka rame-rame, kami sedot kerupuk, kami sedot semuanya. Coba. Ini oleh Mesir, Bapak Ibu jamaah sekalian. Kami yakin walaupun debu tanah, tapi bukan sembarang debu, melainkan debu yang naik karena diinjak atas kegembiraan sebagai tanda syukur dan tanda gembira atas maulid lahirnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini debu Bapak Ibu jamaah sekalian. Tetapi debu itu karena melekat dengan sang manusia yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debu ini jadi obat Bapak Ibu. Apalagi makanan minuman ini, jajan minum, debu doang mau jadi obat. Lagu debu maulid bisa jadi obat. Apalagi jajan maulid, air maulid, maka insya Allah apabila kita minum dengan yakin, dengan keyakinan dan dengan keikhlasan serta cinta yang sungguh-sungguh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, obat dari segala penyakit zahir dan batin, dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Makanya ada selawat namanya, selawat ini karangan Syekh Ahmad Ad-Dardir, wali besar, wali Mesir. Dan selawat ini dimasukkan oleh guru besar kita dalam hizib Nahdlatul Watan. Apa nama selawatnya? Selawat Tibbil Qulub. Apal selawat Tibbil Qulub Bapak Ibu? Coba sila barang-barang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin, terus
tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil. Tuh, perhatian apa makna daripada selawat ini. Dan kenapa Al-Maghfurullah memasukkannya dalam hizib? Supaya kita ingat, supaya kita yakin di mana ada kumpul untuk merayakan dan mengenang baginda Nabi, berkah luar biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulub. Ya Allah, berikan selawatmu, berikan rahmatmu, berikan salammu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Muhammad ini adalah tibbil qulub. Beliau adalah obat hati. No, tibbil qulub. Obat hati wa dawaiha. Jadi yang si sakit hati, yang sakit hati karena baru diputus cinta, datang hadir acara Maulid. Di sini insyaallah sakit hatinya diobati. Amin ya rabbal. Apakah baginda Nabi hanya obat hati doang? Lanjutan coba. Wa afiyatil abdani wa shifaiha. Coba. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga obat dan sebab keafiatan bagi badan ini. Afiyatil abdan. Memberi keafiatan, kesehatan dan keafiatan bagi badan. Jadi dia hati saja sehat, tapi badan juga sehat. Wa'afiyatil abdani wa shifaiha. Menjadi obat bagi badan semua penyakit zahir. Juga obatnya adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mukjizat beliau. Hanya dengan menyebut nama beliau, berselawat kepada beliau, hadir dalam acara untuk memperingati maulid beliau, obat zahir dan batin. Wa nuril absari wa dhiyaiha. Beliau itu juga obat bagi mata, terutama mata ini. Yang sakit mata banyak-banyak baca selawat. Makanya para ulama kita mengajarkan dalam hadis, ada dalam hadis ketika muazzin membaca atau mengucap apa? Asyhadu anna Muhammadan. Apa di situ yang kita lakukan? No. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini. Ini obat luar biasa. Setiap kali muazzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, apa yang kita lakukan? Kata ulama, kata Nabi dalam hadis, nih, jempol ini, nih, jempol sama apa namanya nih? Telunjuk. Gabung ya. Gabung ini. Ya. Coba ibu-ibu kita dulu praktekkan dulu coba. Gabung. Kita lihat. Nah. Nih. Dua-duanya. Kemudian kita begitu muazzin selesai membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, marhaban bihabibi. Sambil dibacakan ini jempolnya, dibacakan jempolnya. Marhaban bihabibi wa qurrati aini Sayyidi Muhammad ibn Abdullah, Allahumma matti'ni bisam'i wa nadhri. Itu ajaran para ulama. Setelah itu sudah cium dia jari jempolnya ini. Cium. Cium dia. Setelah dicium, usap di kedua mata begitu. Jelas Bapak Ibu? Sudah bisa? Ulang? Jadi begitu muazzin baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nah gabung dua tangan, dua jari, 4 jari jadinya kan? Ikuti tiang. Marhaban bihabibi wa qurrati aini
Sayyidi Muhammad ibn Abdullah. Allahumma matti'ni bisam'i wa nadhari. Nah, habis itu cium jempolnya. Dua-duanya cium. Setelah dicium, biasalah gue ciumnya contoh doang. Ini tidak perlu begitu ya. Dicium. Setelah dicium, diusap di kedua mata. 2 kali muazzin ngulang asyhadu anna Muhammad Rasulullah, 2 kali kita lakukan itu. Apa kata Nabi dalam hadis? Barang siapa melakukan seperti itu setiap kali muazzin menyebut nama beliau, nama Nabi. Kemudian kita begitu, lam tarmad ainuhu abada. Matanya tidak akan sakit selama-lamanya. Tidak akan buta selama-lamanya. Coba, yang penting istiqomah melakukan seperti itu. Nah, yang tidak hafal ini direkam, nanti bisa diulang lagi. Hah? Ulang? Belo. Mun belo lalu, enggak masalah. Cukup jawab azan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, langsung kecup wajib. Usap. Boleh. Boleh seperti itu. Insyaallah yang sakit mata cepat sembuh. Yang tidak sakit tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Amin. Padahal Bapak Ibu sila, jempol ini kuman doang isinya. Betul pendek. Kan? Coba kuku. Kadang apalagi dewah te polong. Arak sebulan 2 bulan dewah polong coba. Jadi itu selak kukunya kan. Jadi kuman doang di situ. Malak ini terus dicium di sini, ditempelkan di mulut lagi. Mulut ini kan kuman doang, sila bakteri, apalagi dia nyikat gigi arak 2 tahun. Ila na'udzubillah min zalik. Tetapi karena kedung disebut nama siapa? Junjungan alam semesta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi obat yang luar biasa. Hilang selaku kuman-kuman. Tuh. Penyakit ni kuman. Kuman ketemu kuman. Malah kusap le mata. Mun secara akal dia langsung buta, langsung pekek matanya. Karena kuman kumpul kuman coba. Tetapi kata Nabi jadi obat mata, tidak akan pernah sakit dan tidak akan pernah buta selama-lamanya. Kenapa? Itulah berkah luar biasa. Itulah berkah dan mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu insyaallah kalau kita apalagi nak corona, kalau kita pacu-pacu baca selawat, pacu-pacu kita beribadah, maka insyaallah tetap kita patuhi pemerintah. Pemerintah ulil amri wajib kita taati sebagai ikhtiar. Tetapi kita yakin dengan berkat kita rajin membaca selawat, rajin menyebut nama Nabi, kita memuji Nabi, kita selawatan, kita banyak-banyak membaca selawat, insyaallah kita dijauhkan dari segala mara bahaya, segala wabah, segala penyakit zahir dan batin dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, terakhir apa makna daripada selawat? Ini penting supaya kita meresapi Bapak Ibu. Tetap terbaca selawat. Lagu kadang dia tahu kenapa selawat ini. Sama seperti berkah, tersebut berkah. Tapi sekarang sudah paham Bapak Ibu berkah nggih. Apa itu berkah? Bonus kebaikan. Bonus pahala, bonus umur, bonus rezeki, berkah. Banyak-banyak kita kumpulkan berkah. Maka insyaallah banyak kebaikan kita kumpulkan. Kenapa kita membaca selawat? Padahal selawat ini sila Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan selawatmu kepada Nabi Muhammad. Iya isi doa. Itu
doa ternyata selawat. Doa, apa isi doanya? Doa untuk Nabi Muhammad. Jadi ternyata selama ini kita mendoakan Nabi Muhammad. Mendoakan apa? Supaya tetap Nabi Muhammad ini mendapat nikmat, rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk pikir-pikir, kita yang perlu nikmat, perlu rahmat. Kalau beliau tidak perlu, beliau jauh pasti tamat surga. Beliau keluar nikmat wah beliau aja. Tapi kita ini kekurangan nikmat. Kita ini kekurangan kesehatan, kekurangan harta, kekurangan selalu kekurangan. Kurang gagah, kurang ingas, selalu kurang. Kenapa kita mendoakan beliau? Kenapa tidak mendoakan diri sendiri? Jaringan cerita na Bapak Ibu. Jadi selalu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu nikmat. Arak tau nak terkumpulang nikmat. Ada tempat dikumpulkan. Apa istilahnya gudang deh. Jadi biasa pedagang menarak barang-barang arak gudang dah. Gudang. Begitu juga dengan nikmat-nikmat Allah sih. Santer luwek ini. Arak gudangnya. Di mana gudangnya? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi baginda Nabi ini gudang nikmat Allah. Semua nikmat Allah tanpa kecuali beliau tak gudang. Termasuk nikmat surga. Surga ini tahu segala macam nikmat. Tapi kapan? Setelah dimasuki pertama kali oleh baginda Rasulullah. Yang pun dalam riwayat kenapa disebutkan si pertama tamat surga Nabi Muhammad dulu. Kelak di akhirat. Kenapa Nabi Muhammad si pertama tamat surga? Karena sebelum beliau masuk kering kerontang surga itu. Kering, gersang. Tapi begitu Nabi menginjakkan kaki di surga, nikmat luar biasa surga. Jadi Nabi ini adalah gudang nikmat. Dan nikmat untuk semua alam semesta. Kalau kita baca ayat apa kata dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka terus illa rahmatan lil alam. Wahai Muhammad, kami Allah maksud tidak mengutus engkau kecuali sebagai rahmat. Jadi sida ni Muhammad sebagai rahmat bagi saya, bagi manusia, bagi umat Islam, bagi alam semesta. Alam semesta ini manusia doang. Pakai masuk di alam semesta. Gunung alam semesta mas. Pohon-pohon alam semesta. Langit bumi alam semesta. Lauhil mahfuz, qalam arsy alam semesta. Surga neraka alam semesta. Dan beliau rahmat bagi semua alam semesta. Berarti semua yang kita sebut-sebut tadi nikmatnya, rahmatnya dari mana? Dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi gudang rahmat Allah beliau. Gudang nikmat Allah beliau. Nah, kenapa kita banyak membaca selawat? Jadi Bapak Ibu ternyata selawat ini jadi proposal ceritanya ini. Proposal kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya doanya, ya Allah berikan rahmatmu kepada Nabi Muhammad. Apa maksudnya? Ya Allah terus kasih nikmat kepada Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya beliau terus berikan kepada kita. Jadi kita baca selawat walaupun isinya kita doakan beliau, siapa sebenarnya dapat manfaat? Beliau apa kita? Kita sebenarnya berkepentingan, kita berhajat. Cuma karena beliau itu gudang nikmat Allah. Beliau yang mencairkan nikmat itu kepada kita. Makanya kita istilahnya PDKT lah, bahasa anak baja, pendekatan. Kita dekati beliau dengan banyak-banyak membaca selawat.
Kita kirim selawat, kirim selawat, kirim selawat. Akhirnya apa kata Nabi? Oh, wacu ya selawat. Hah? Dengan ini katanya kan jamaah ini berarti yang melelewek mau bagian, bro. Nah, tentu. Makanya yang paling banyak baca selawat, dia yang paling banyak dapat bagian nikmat dan rahmat dari Allah lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pun tidak usah heran, dedek bengak apabila yang paling banyak selawat paling sugih insyaallah. Paling sehat insyaallah. Paling panjang umur insyaallah. Kenapa? Karena dia paling luwek mau bagian daripada nikmat dari gudang nikmat itu, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham Bapak Ibu jamaah sekalian? Karena itu mari sila terbarang-barang tutup pengajian ini dengan sama-sama membaca selawat dengan sepenuh hati. Selawat Badar. Sila tiang ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bihadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bariyah salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Mudah-mudahan apa yang Tiang sampaikan ini ada manfaatnya buat Tiang pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan jadi bekal kita semua untuk ke depan kita menjadi hamba-hamba Allah yang lebih dekat lagi dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada beliau, lebih rajin membaca selawat kepada beliau dan lebih rajin menghadiri acara-acara maulid beliau. Insyaallah, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat beliau di akhirat nanti, masuk surga bighairi hisab di bawah naungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna natawassalu ilaika bi jahi habibikal Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah ighfir lana dhunubana wamhu khatayana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Ya Allah, ya Tuhan kami semua di sini berkumpul untuk mengenang maulid Nabi-Mu, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berkat cinta kami kepada Nabi Engkau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampunilah segala dosa kami. Tutuplah segala aib kami ya Allah. Dan ampunilah dosa-dosa semua orang tua dan keluarga kami yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, tinggikan derajat beliau semua di sisi-Mu ya Allah. Berikanlah beliau semua dan kami semua syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkanlah umur kami dan berkahilah umur kami. Ya Allah, murahkanlah rezeki kami dan berkahilah rezeki kami.
Tutuplah segala aib kami dan bukalah segala kebaikan kami. Bukalah segala pintu kebaikan untuk kami semua, ya Allah ya Rabbal Alamin. Jauhkan dari segala penyakit zahir dan batin, dunia dan akhirat. Jauhkan dari segala fitnah dan mara bahaya, ya Allah, dan kabulkan segala hajat, capaikan segala cita-cita dunia dan akhirat. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah barik lana fima razaqtana. Ya Allah barik lana fi arzaqina wa fi a'marina wa fi hillina wa tirhalina wa fi sihhatina wa afiyatina ya Allah ya Rabbal Alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Sama-sama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتح. والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.